Shitsurashimasu. Konnichiwa. Hajimemashite, watashi no namae wa Imamu Suriputo to moshimasu. Imamu to yobarete imasu. Oke minasang, kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang partikel ya minasang. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan, namanya belajar ya minasang. Oke, jangan lama-lama, kita lanjut ke video show. Oke minasang, saya akan menjelaskan sedikit tentang partikel ya. Mulai dari partikel wa ditulis menggunakan hiragana ha tapi dibaca wa. Fungsi partikel wa untuk menunjukkan topik utama. Topik utama yaitu kosakata yang dibahas dalam suatu kalimat. Topik utama ini bisa berupa orang, benda, tempat, waktu. Contohnya, Tanaka-san wa kaisha ing desu. Saudara Tanaka adalah karyawan perusahaan. Untuk partikel wa sendiri kurang lebih begitu ya minasang. Lanjut partikel ga. Partikel ga untuk menegaskan sebuah kalimat ya. Fungsi pertama dari partikel ga yaitu untuk menunjukkan keberadaan yaitu atau penegasan. Biasanya dipakai bersama dengan kata kerja arimas benda mati atau imas benda hidup. Contohnya, asoko ni ginko ga arimasu. Di sana ada bank. Atau neko ga imasu. Ada kucing. Atau saya punya kucing ya minasang. Intinya partikel ga itu untuk menegaskan penegasan lah intinya. Lanjut untuk partikel no. Partikel no memiliki beberapa fungsi yaitu diantaranya kepemilikan. Partikel no biasanya diantara dua kata benda dan pemilik ditempatkan sebagai partikel no. Contohnya kayak watashi no kuruma desu, mobil milik saya. Atau misalkan watashi no kabang desu, tas milik saya. Intinya gitu. Intinya menunjukkan benda, kata benda itu milik siapa intinya, atau milik saya atau milik orang yang disebutkan ya minasang. Lanjut untuk partikel o. Partikel o ditulis dengan huruf hiragana wo, tapi sering dibaca o. Beberapa fungsi partikel o adalah penanda objek. Biasanya partikel o ditempatkan setelah objek sebelum kata kerjanya. Kayak misalkan contohnya, haha wa yasai o tabemasu. Ibu makan sayuran. Ya begitu ya minasang. Lanjut untuk partikel to. Partikel to biasanya diartikan dan bersama atau dengan untuk penyebutan beberapa kata benda yang sejenis. Contohnya heani beddoto tanaga arimasu. Di kamar ada kasur dan lemari. Intinya partikel to itu dan, misalkan penyebutan dua kata benda. Misalkan di halaman ada rumput dan tanah. Intinya begitu ya minasang. Oke lanjut. Kita ke partikel e. Partikel e ditulis dengan hiragana he tapi dibaca e. Fungsi dari partikel e adalah menunjukkan arah
pergerakan. Pada umumnya partikel E dipasangkan dengan kata kerja perpindahan seperti kata kerja imas, kimas, dan kairimas. Ikimas artinya pergi, kimas datang, kairimas pulang. Pada konteks kali ini, partikel E artinya ke. Kayak contohnya, watashi wa kaisha e ikimasu. Saya pergi ke perusahaan. Intinya kurang lebih begitu ya minasang. Lanjut kita ke partikel mo. Partikel mo adalah salah satu yang penting di dalam bahasa Jepang. Adapun beberapa fungsinya yaitu untuk menunjukkan suatu hal yang predikatnya sama. Polanya adalah kata benda satu mo, kata benda dua. Contohnya, Tanaka-san wa Nihonjin desu. Saudara Tanaka orang Jepang dan Yamada-san mo Nihonjin desu. Saudara Yamada juga orang Jepang. Intinya menunjukkan dua kata benda tersebut itu sama. Oke, untuk partikel mo sendiri begitu ya minasang. Lanjut kita ke partikel D. Partikel D intinya ketika ada suatu aktivitas seperti makan, minum, membaca, membeli, dan lain-lain dilakukan di suatu tempat, maka petunjuk tempatnya memakai partikel D. Contohnya, haha wa supa de niku o kaimasu. Ibu membeli daging di supermarket. Intinya partikel D ini sama kurang lebih kayak partikel ni. Cuman kalau D ini ada kegiatannya ya minasang. Ada pergerakannya, kegiatannya. Oke, lanjut ke partikel ni. Partikel ni jika ada kalimat yang menunjukkan keberadaan suatu benda atau orang, maka menunjukkan tempatnya pakai partikel ni. Contohnya, haha wa supa ni imas. Ibu ada di supermarket. Kalau yang partikel D tadi kan ada aktivitas tuh, membeli. Kalau ini kan nggak ada ya minasang. Untuk partikel ini sendiri intinya yang nggak ada kegiatannya pakai ni. Kurang lebih begitu. Lanjut ke partikel karamade. Partikel karamade. Partikel ini artinya kara dari made sampai. Ini dipakai untuk menunjukkan titik awal dan titik akhir waktu ataupun tempat. Kara dari menunjukkan titik awal dan made sampai menunjukkan titik akhir. Kayak contohnya misalkan Ginko wa 8 ji kara 3 ji made desu. Bank buka dari jam 8 sampai jam 3. Atau bisa lagi kayak misalkan dari rumah sampai ke sekolah membutuhkan waktu beberapa menit atau membutuhkan waktu berapa jam gitu ya minasang. Oke, begitulah penjelasan singkat dari menjelaskan partikel ya minasang. Oke, begitulah tadi sedikit penjelasan dari saya minasang. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan, namanya kita sama-sama belajar. Oke, mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan. Ja kyono benkyo kokomari desu. Otsukare sama deshita. Mata aimashou.